Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah kondisi dan situasi seperti ini, tiada lain harapan kita semua adalah selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustadz sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan anak-anakku, kalian siswa-siswi SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang, khususnya kelas 7 yang baru saja memulai kegiatan pembelajaran di SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Ustadz ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan para generasi-generasi tangguh SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi yang merupakan bagian dari rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini bagi anak-anakku kelas 7 SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang memulai pertemuan pertama. Anak-anakku yang saya banggakan, di SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang, pendidikan agama Islam atau mata pelajaran pendidikan agama Islam itu diajarkan dengan membagi ke dalam beberapa mata pelajaran. Salah satunya adalah sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum itu, Ustadz ingin sedikit memperkenalkan diri, walaupun mungkin kemarin pada saat MPLS kalian sudah mengenal, tapi alangkah baiknya Ustadz kembali mengenalkan diri. Yang pertama, Ustadz ingin sampaikan bahwa nama Ustadz adalah Maman Syaifur Rahman dan biasa dipanggil dengan Ustadz Maman. Ustadz lahir di Tangerang tanggal 5 Desember 1974. Jadi sudah 40 tahun lebih, ya, bahkan hampir 50 tahun. Ustadz tinggal di Pamulang Timur, RT 2, RW 2 nomor 99 Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan pendidikan terakhir Ustadz adalah S2 Manajemen Administrasi Pendidikan, Universitas Buya Hamka atau yang dikenal dengan UHAMKA Jakarta. Saat ini selain sebagai pendidik di SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang, Ustadz juga bagian atau anggota dari Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Itu sekelumit tentang data pribadi Ustadz. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan bagian dari rumpun mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan ini diajarkan kepada anak-anakku sejak kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dalam kesempatan ini, Ustadz ingin menyampaikan lebih dahulu
ruang lingkup untuk pembahasan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 ini, khususnya di semester ganjil. Kita akan membahas beberapa materi yang terbagi dalam beberapa bab. Yang pertama bab 1 yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian di bab kedua nanti kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dan setelah ujian tengah semester, kita akan lanjutkan pada bab 3, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan terakhir di bab 4 nanti kita akan membahas tentang usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, Ustadz ingin memulai kegiatan pembelajaran ini dengan masuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kita mempelajari ini? Karena tujuan dari kita mempelajari ini agar kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini lahir, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam ini beragam. Nah, maka di bab 1 ini kita akan bicara tentang kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Bagaimana kondisinya? Bagaimana kepercayaan masyarakat Arab pada saat itu? Bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu? Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam datang? Dan juga bagaimana kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam datang. Jadi ketika kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, maka kita harus tahu dulu bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelumnya. Nah, ketika kita sudah membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, baru kita bisa masuk kepada kondisi setelah Islam hadir. Bagaimana misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita akan bahas tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW sejak dia anak-anak ya, sampai dengan dia dewasa. Kemudian juga kita pelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Jadi ini yang kita bahas, termasuk juga nanti di akhir pembahasan adalah tugas Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Ini menjadi penting. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Kalau kita lihat bahwa masyarakat Arab itu terdiri atas beberapa suku atau kabilah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena saat itu tidak ada lagi peraturan yang tegas. Sehingga masyarakat
menjadi kacau hidupnya. Karena apa? Karena sering terjadi perang antar suku. Jadi tidak aman hidupnya masyarakat Arab saat itu. Jadi sangat memprihatinkan. Nah, apa yang menjadi masalah saat itu ketika Islam atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad? Yang perlu kita kaji pertama ini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam hadir atau di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Anak-anakku sekalian, pada saat Rasulullah dilahirkan, itu kondisi Arab masuk dalam kondisi yang sangat-sangat parah dalam perilaku, dalam kehidupan. Belum lagi dalam bidang keagamaan. Kepercayaan masyarakat Arab berubah. Kenapa demikian? Itu bisa dilihat dari berubahnya fungsi Ka'bah. Berubahnya fungsi Ka'bah. Awalnya, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam adalah sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah berubah fungsi menjadi tempat memuja berhala. Nah, perubahan ini terjadi atau dilakukan oleh salah seorang pembesar suku Khuza'ah, yaitu oleh Amir bin Lubai. Dia adalah seorang pembesar suku Khuza'ah yang saat itu melihat penduduk kota Syam itu beribadah menyembah berhala. Jadi saat itu dia melihat bahwa masyarakat kota Syam tidak lagi menyembah Allah atau tidak lagi beribadah kepada Allah, tapi beribadah melalui perantara, yaitu berhala atau patung. Nah, setelah dia mempelajari tata cara ibadah masyarakat kota Syam, maka ia mempraktikkannya. Dia mempraktikkannya di kota Mekah. Dia mulai mengajari masyarakat Mekah bagaimana menyembah berhala. Bahkan dia membawa berhala Hubal, berhala yang besar sebagai pemimpin berhala-berhala kecil, dan meletakkannya di Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Amir bin Lubai. Sehingga masyarakat Arab saat itu, khususnya di kota Mekah, menjadi masyarakat yang menyembah berhala. Nah, dengan berubahnya fungsi Ka'bah, maka berubah pula tata cara ibadah masyarakat kota Mekah. Ya, apa yang terjadi? Akibatnya terjadi penyimpangan akidah ataupun penyimpangan keyakinan terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena mereka menganggap bahwa berhalalah sebagai perantara mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh masyarakat Mekah? Masyarakat Mekah mulai berlomba-lomba untuk membuat berhala sesembahan mereka untuk diletakkan di sekeliling Ka'bah. Bahkan jumlahnya mencapai 360 berhala, baik besar maupun kecil, yang diberi nama Lata, Uzza, dan Manat. Yang tadi berhala-berhala itu dipimpin oleh berhala yang diberi nama Hubal. Anak-anakku sekalian, perubahan keyakinan tersebut jelas menyebabkan masyarakat Arab kali ini dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat jahiliyah dan masa atau zaman saat itu dikenal sebagai
zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kenapa disebut bodoh? Kenapa disebut sebagai zaman kebodohan? Karena yang dimaksud kebodohan di sini adalah kebodohan dalam hal akidah. Karena apa? Karena mereka menganggap hidup ini hanya sekali dan tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Karenanya ya mereka menghabiskan waktu hidupnya untuk berbuat sesuka hati, berbuat maksiat dan mengejar kesenangan dunia semata. Nah, Islam datang untuk memperbaiki semua penyimpangan itu. Islam hadir untuk memperbaiki semua penyimpangan itu. Rasulullah lahir karena apa? Karena untuk memperbaiki semua itu. Inilah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam hadir atau sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di tengah masyarakat Mekah. Nah, dari yang kalian pelajari ini atau dari yang kita pelajari ini, maka Ustadz mengharapkan kalian semua ya bisa mengamati dan memahami materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ya, sebagai bentuk kalian mempelajari ini dengan baik, maka tulislah di buku latihan pendapat kalian mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini. Dari penjelasan yang tadi udah Ustadz sampaikan. Dari penjelasan yang tadi Ustadz jelaskan. Yang ketiga, baca dan cermati materi tentang kondisi sosialnya. Kalau tadi kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, maka setelah kalian membuat tulisan tentang pendapat kalian mengenai kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, maka kalian lanjutkan dengan membaca dan mencermati materi tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dengan demikian, kalian bisa memahami bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, demikian apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian cerna, dapat kalian pahami, dan membantu kalian belajar lebih lanjut tentang sejarah kebudayaan Islam, walaupun terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih dan Ustadz sampaikan ucapan selamat belajar. Semoga kalian benar-benar bisa memahami semua materi yang telah disampaikan ataupun materi-materi yang ada di dalam modul pembelajaran yang kalian miliki. Jaga dan pelihara kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kita tuntaskan atau kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the first to be the best. Demikian. Dan sekali lagi, selamat belajar, jaga kesehatan.